kameranya itu ya. Oke, halo Shelter, sore ini gue lagi bareng Ellison. Hai, pemahadaman. Oh oke, ternyata emang biasa ya bahasa Sunda ya? Udah biasa bahasa Sunda, kalian shock ya kan? Oke. Jadi hari ini kita mau bicarain tentang show-nya Perempuan Berhak yang sekarang tiketnya tapi udah regular ya, udah regular price. Sudah tersedia di shout.id/perempuan berhak. Yeay, beli sekarang juga ya. Karena kemarin waktu pas pre-sale itu nggak nyampe 12 jam ya, 12 jam Sebenarnya lewat. Kita 12 jam 20 menit sold out. Oh, dihitung segitunya ya? Dihitung segitunya. Kita sumpah kita semua nunggu di depan HP lagi lihat. Wah, bentar lagi. Wah, tinggal 16 tiket lagi. Wah, tinggal 14 tiket lagi. Wah, ini. Aduh, tapi udah lewat 12 jam. Sebenarnya surprise nggak sih bahwa bisa tapi kan masih dalam 24 jam ya udah iya, ada gitu. Sebenarnya itu benar-benar surprise banget. Itu benar-benar kaget gitu. Habisnya kan kita sudah pernah menjalankan Perempuan Berhak pada tahun 2014 dan itu kita hanya berhasil jual sekitar 30-an tiket sih waktu itu. Jadi yang harga berapa dulu? Udah gak inget. Oh udah ya. Boleh mah tua. Umur ya, faktor umur ya. Pokoknya memang dengan menjalan waktu mungkin nama-nama perempuan yang ikut sudah lebih banyak orang yang tahu. Terus kita juga ada anggota baru sekarang buat Perempuan Berhak 2017. Kita ditambah dengan adanya Mrs. Hananto atau Ligwina Hananto ya. Dan dia juga followersnya gila banyak. Jadi itu kan. Tapi tetap aja Jadi maksudnya dia dipilih karena followernya banyak? Bukan. Bukan itu saja. Punten. Bukan, tapi itu kalau ada manfaat ya mari dimanfaatkan gitu ya. Betul. Harus itu, gitu, harus. Iya. Oke. Ya karena kita di Bandung, jadi saya ketemunya sama Ellison dulu nih. Mudah-mudahan punya waktu buat ketemu sama yang lainnya dan kita akan ngobrol-ngobrol juga. Nah, mumpung sekarang lagi ada Ellison, jadi sama Ellison dulu. Pertanyaannya ada beberapa hal nih. Sebenarnya kenapa namanya Perempuan Berhak gitu? Oke, saya sendiri agak-agak lupa awalnya kenapa jadi begitu. Saya cuma ingat itu karena saya sama Fatia pergi ke Malaysia. Ini sombong-sombong aja dikit ya. Waktu itu kita jadi perwakilan Indonesia untuk acara bootcamp, comedy bootcamp yang ada di Malaysia. Waktu itu bareng juga sama Mo Siddiq dan Reggie juga ikut gitu ke sana. Reggie Hasibuan ya. Nah itu di sana kita dapat banyak sekali ilmu stand up comedy. Dan itu yang satu yang kita belajar untuk mempermainkan kata yang ada dua arti. Saya memang waktu itu benar-benar berupaya untuk bikin satu beat yang ada double meaning dari kata hak ini. Jadi kita bayangin dari hak sepatu sekaligus dari hak kewajiban itulah. Nah itu kan sampai sekarang beatnya belum jadi gitu. Tapi terus itu show yang pertama jadi gimana? Nggak ada beat itu? Nggak ada beat itu sampai sekarang. Beat itu nggak ada. Di rencana buat show kedua juga beat itu belum ada, masih belum. Tapi nggak apa-apa, itu menurut saya nama Perempuan Berhak itu cukup keren karena memang materi-materi yang kita bawa itu pasti aja ada berkaitan dengan peran seorang wanita dalam dunia sekarang. Jadi itu mau dari sisi hak, mau dari sisi kewajiban. Sama untuk hak asasi manusia juga ya masuk lah. Tapi ini soalnya pasti kayaknya ya lumayan sensitif ya kalau tema-tema gender gitu ya. Tapi dan itu pasti akan ada di sana ya. Nah itu memang pernah ada orang yang nanya saya tentang Perempuan Berhak. Terus saya cerita sedikit. Terus dia bilang, wah itu keren banget kalau show kayak gini nggak harus memperhatikan sara ya. Oh iya dong. Nah saya bilang bukan itu, karena sebenarnya 2017 masih sara. Please deh ya. Udah pindah jadi Rexona. Bukan. Nggak nyambung deh. Tapi itu kita bukan tidak memperhatikan sara, tapi kita kayak hajar aja yang masih benar. Jadi itu kan yang paling penting menurut saya. Kita bahas dari benar-benar
posisi yang kita mengalami dari pengalaman. Oh, oke. Dari pengalaman. Jadi kalau misalnya saya mau bahas bagaimana orang Islam menghadap orang non-Muslim, Iya. itu masih sah karena saya Iya, iya. hidup sebagai non-Muslim dikelilingi dengan orang Islam. Jadi itu fair enough. Itu bukan abaikan Sarah, tapi itu fokus kepada ya pengalaman saya Iya, gitu. iya. Oke. Nah itu Kebayang, mungkin kebayang. contohnya yang rada serius. Kita selain itu juga banyak banget bahas seks kok. Makanya kenapa makanya 18 plus? 18 Ingat ya? plus, Iya, gitu. 18 plus. Jadi ini kalau yang nonton ibu-ibu terus bawa anak gimana ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Diusir. Apa gimana nih? Apa dititip di rumah Aman. orang. Aman. Oke, ini bisa jadi udah ada yang tahu dan udah ada, maksudnya udah ada yang kenal dan mungkin ada yang belum kenal. Coba kasih tahu kita siapa aja yang bakal tampil. Oke. Jadi untuk yang tahu line up-nya Lama Perempuan Berhak, kita memang semua masih ada. Oke. Kalau secara alfabetis aja. Oke, alfabetis. Adanya saya Guru nih, hello. guru. Jadi penyakitnya guru pasti kalau ini pengennya alfabetis. Iya, tapi biar tidak juga bocor headlinernya siapa nih. Oh, oke. Ini Sip, kan. sip, sip. Kalau alfabetis pertama saya, wah narsis juga nih gurunya. Alice Victoria Thackeray atau juga kenal Alice Bule Bandung. Oke. Ada juga, nah ini sekarang kalau nggak jadi alfabetis saya dihajar ya sama guru preschool sedunia. Ayo, siapa ayo? Keduanya Fathia Sari Oke. Puspita. Oke. Nah, Fathia mungkin di antara orang yang nggak terlalu terkenal, yang paling tidak terkenal gitu kan. Tapi bukan Fathia- gua yang ngomong ya, Fathia ya? Enggak. Fathia sendiri juga ngomong begitu. Oh, oke. Fathia itu orang komedian yang khasnya khusus berbahasa Inggris. Bentar, Jadi- bentar. Nanti Ya. lu Abdi berbahasa. Sundawai. Oh, oke. Ya. Ya gitu, jadi emang Menarik kalau ini, menarik. Fathia itu Sunda murtad, kalau Alison ini bule murtad, udah. Oke. Menarik. Jadi ya Fathia memang khusus bahasa Inggris. Jadi kalau ada yang khawatir bulenya bahasa Inggris, nggak usah khawatir, tapi Oke. khawatir aja orang Sunda yang bahasa Inggris gitu ya. Bawa kamus nggak apa-apa. Oke. Eh, Terus itu kemudian ada Jessica Parolan Oke. atau nama di Twitter Jesot gitu. Oh, Nah, Jesot pernah beberapa kali ikut manggung sebagai openernya Ernest. Oke. Sama sekalian ya di acara-acara wanita di Jack Fringe sama di iya, Jack mana lagi lupa. Suci berapa? Suci dia di Suci Vitamin 2. Suci 2, oke. Suci 2 betul, dan dia memang agak terkenal Oke. karena dia diusir dari Suci 2 gara-gara konten materi yang 18 plus. Oh. Dewasa, spesialis materi dewasa itu Jason. Oke. Tambah menarik. Iya dong. Nah, Berikutnya siapa? Berikutnya dalam urutan alfabetis adalah tidak urutan alfabetis. Udahlah, gak apa-apa. Kita langsung ke ini, Sadia aja. Oke, Sadia. Fauruz itu orang perempuan Muslim berjilbab pertama yang Ya. jadi stand up comedian di Indonesia. Ah, dia juga dari Suci pertama. Dari kalau nggak Suci salah. pertama. Oke. Dan dia orangnya hebat banget. Waktu itu dia bisa kabur dari Yogyakarta, syuting Suci di Jakarta, Ya. kembali ke Yogyakarta, tayang di TV nasional atau kurang lebih nasional, dan tidak ketahuan sama ayah. Hah? Gimana caranya? Gimana caranya itu? Nanti kayak ketemu Sadia, aku Ajaib tanyain. orang. Iya, jadi itu. Tapi itu memang materi Sadia itu benar-benar sesuatu banget. Itu Iya. dia Aku suka benar-benar materinya. cutting edge dan lucunya nggak kebayang. Itu udah keren orangnya. Nah, kemudian kita juga ada musical apa gitu. Disebut apa ya, musical naon ya? Nyanyi sih. Oke. Pokoknya ada seseorang penyanyi cukup hebat yang juga dari awal menemani Perempuan Berhak ini, yaitu Oke. orangnya Gamila Arif. Oke. Nah, mungkin untuk yang Queen. The Queen memang Queen Gamila Arif. Dia itu orang sebenarnya kalau di acara Perempuan Berhak jauh lebih dari sebatas cuma penyanyi, tapi Oke. kita lagi nge-push dia Untuk? untuk isi stand up 5 menit. Tapi nanti
berhasil atau enggak harus beli tiket untuk ketahuan ya. Ya, jadi Mila tolong dipertimbangkan lah ini teman-temanmu, ide teman-temanmu ya. Karena pasti banyak yang pengen dengar Mila stand up dong. Iya, nah apalagi yang tahu bahwa Mila ini sebenarnya suaminya juga stand up comedian yang cukup bernama ya. Siapa kan? ya? Siapa ya? Panji. Udah loh, kayaknya semua orang udah tahu ya sekarang. Tahu kali. Oke. Oke, jadi itu memang line up yang perempuan berhak pertama segitu. Ya. Nah, yang kali ini seperti saya bilang tadi, Ya. kita sudah ditambah lagi dengan satu orang yaitu Mrs. Hananto. Nah, dia mungkin di dunia luar kenal sebagai CEO-nya QM Finance. Oke. Jadi Financial itu planner financial ya. planner, Oke. cukup hebat di bidangnya. Iya, semua orang orang mungkin tahu itu. tahu Iya. bodor gitu. Tahu-tahu ketika dia nyemplung ke stand up comedy, Comedy. wah itu udah sesuatu banget. Itu Jangan dibocorin dulu, jangan dibocorin. Jangan. Pokoknya jangan Pokoknya- dinantikan beli tiket gitu aja. Oke, rugi banget berarti kalau nggak nonton ya. Rugi banget. Udah rasa rugi kan yang nggak beli pre-sale tadi kan, sekarang rasain udah rugi 50.000 loh. Nah, Iya. Oke, berarti berenam ya. Udah berenam tuh jadinya. semuanya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya berarti kan udah sempat ngobrol-ngobrol nih. Kira-kira materinya bakal seputaran apa sih? Apa yang mau disampaikan melalui perempuan berhak ini? Sebenarnya itu saya punya prinsip bahwa stand up comedy itu lain cuma orang bikin ketawa aja, bukan Oke. lain cuma ngebodor gitu Iya. kan. Jadi kita memang harus ada ikatan sama masalah rakyat gitu, Oke. social problems lah gitu. Iya, kan. iya. Nah, jadi ini kan di satu sisi yang kita bicarakan adalah masalah-masalah kehidupan Yang ada perempuan. di sekitar kita ya? Iya, yang ada di Iya, masalah mama kayak gini nih. Iya. Nih. Tapi kalau dipikir-pikir masalah yang paling dekat sama perempuan itu pasti nggak jauh-jauh di sana, namanya lelaki ya kan. Mau itu suami belum jadi suami Suami, atau iya. sudah nggak suami lagi itu dibicarakan semua. Oke, sensitif nih. Udah nggak suami lagi. Oke. Itu pengalaman pribadi. Oh iya, aduh ya Allah. Nah, Gila, gue nggak sensitif banget, maaf. nggak apa-apa Menarik, juga. menarik. Oke, berarti- Ini jadinya merah aku sekarang pipinya udah malu Tapi berarti kayaknya lengkap ya itu ya. Ada yang belum menikah di antara kalian? Iya, nah itu Siapa yang belum memang menikah? Jessica sama Fatia itu jomblo sejati. Jangan di ini. Itu hashtag saya dari dulu padahal. Kalau ini Sadiah kebetulan Baru baru menikah dan itu ada dampak yang apa gitu, dampak kepada materinya cukup Oh, ini kan. Oke. Kemudian Kalau ada ini ya Gamila sama Liguina sedang punya sedang suami. punya suami dengan anak-anak yang lagi seru-serunya meramaikan kehidupan mereka gitu. Dan saya dalam keadaan sudah pernah punya suami. Titik. Menarik. Berarti hampir semua segi wanita ya perempuan Iya. akan ada di panggung itu. Iya betul. Ini beneran Mana banget lagi nih? Berarti kayaknya kalau kayak gini berarti nggak cuman malah nggak cuman cewek yang harus nonton ya? Oh Semuanya enggak, tentu harus tidak. Semuanya harus nonton, itu wajib. Mau Supaya- itu dari sisi tips seks itu ada, Oh. tips sex education juga ada. Jadi itu Oke. untuk orang tua tepat, untuk laki-laki tepat, untuk wanita yang butuh clue-clue tepat gitu ya. Betul, clue. Oke. Iya, jadi basically kalian bakal berbagi pengalaman ya di semua. Jadi kan ada yang belum nikah, ada yang baru menikah, ada yang sedang di pernikahan dan ada yang udah alum. Aduh, ini kayaknya memang jangan sampai dilewatkan nih, jangan sampai. Oke, coba kasih tahu shelter sekali lagi kenapa mereka harus nonton Perempuan Berhak. Oke, apa ya? Nanti diedit kalau lama. Kenapa harus banget menonton Perempuan Berhak? Karena selain kita tidak ada lagi show yang seperti ini.
Ini benar-benar pandangan Angle marketing yang bagus. Iya. Angle marketing yang bagus. Itu mana lagi ada show yang itu ada perempuan ya, selain itu selain Iya. status pernikahan Iya. dari sukunya aja kita adanya Arab, kita adanya Cina, kita adanya bule, kita adanya Wow. pribumi Iya, iya. yang tidak pakai stiker. Oke. Jadi ini benar-benar show di mana sudut pandang yang ditampilkan di satu panggung itu sangat-sangat Sangat-sangat beragam. iya, iya. Dan bukan hanya beragam tapi lucu-lucu semua. Jadi itu memang Harus dong. Ini kan show stand up comedy harus lucu. Iya, iya. Kalau saya boleh ngomong nggak, insya Allah. Jangan nggak pede gitu dong. Jangan nggak pede gitu dong. Takut Pede aja dong. nanti dihajar siapa deh ini udah. Tenang, pede dong, pede. Dan Tapi memang selain ini sudut pandang yang unik-unik, Iya. mungkin untuk yang fan sama aku ada sedikit berita yang menyedihkan. Bahwa Apa nih? saya di nanti akhir Juni ini akan pindah kembali ke Inggris untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Jadi ini merupakan show terakhir saya di Indonesia. Ses, gaduh dah. Ada yang Iya, nangis di sedih. sana, jangan nangis. Pokoknya beli tiket aja ya. Beli tiket di mana? Di shout.id _ perempuan berhak. Ya, aduh tapi tadi itu sedih banget loh. Jadi emang dan ini menjadi alasan utama fansnya Ellison untuk karena kita nggak tahu lagi ya bener-bener nggak kebayang nih bakal kembali kapan atau bakal kembali atau tidak. Itu yang pasti selama 3 tahun saya akan menetap di Inggris. Nah setelah itu bukan saya yang mengatur ya. Oke. Diatur oleh saldo bank kayaknya. Diatur oleh saldo bank. Ya. Jadi kita udah dengerin nih, penjelasan dari Ellison tentang kenapa pada intinya itu kenapa kita semuanya siapapun itu yang 18 plus ya harus nonton Perempuan Berhak karena akan tampil 6 orang perempuan yang hebat-hebat dari berbagai suku, nggak cuman suku lokal ya, suku bangsa yang ada di Indonesia ini dan berbagai status pernikahan sehingga kita bakal bisa lihat pengalaman pendapat mereka dari sisi dan dibahas dengan cara yang sangat fun. Terus tadi juga ada clue-clue yang mungkin dibutuhkan oleh teman-teman semua. Jadi benar-benar jangan lewatkan Perempuan Berhak ini kapan ya? Tanggal 21 Mei 2017 di Gedung Pertunjukan Bulungan. Oke, sekali lagi tiketnya sudah bisa didapatkan di shout.id _ Perempuan Berhak. Ellison, terima kasih banyak. Sawang Suna. Oke. Nyebelin. Iya, lu kan bully Bandung ya. Bully Bandung ya. Oke, terima kasih banyak atas bincang-bincang sore ini. Mudah-mudahan berkesempatan juga untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain. Kalau sempat aku ke Jakarta atau mereka yang datang ke Bandung, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Nah, Shouters juga ada pesan sebentar dari saya. Silakan. Mungkin ada yang tidak sempat datang acara karena tanggal nggak cocok. Itu masih bisa loh beli merchandise-nya di Showcap juga. Bagus aku yang ngomong ya. Iya, lu aja yang ngomong. Jadi itu kaos-kaosnya keren-keren, sama ada juga Nanti kita akan coming ada soon kan ada pouch. makeup bag itu Iya, yang makeup pouch bag, itu. betul. Nah ini memang tulisan dan logo menurut saya cukup oke banget gitu. Jadi beli aja juga di shout.id _ Perempuan Berhak bisa ya. Betul. Ya oke siap, beli ya sekaligus tiket kalau mau. Oke, terima kasih banyak. Itu aja buat sore ini. Bye bye. Bye bye.